Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurma Syahrir. Pada video kali ini saya akan membagikan tips mengenai bagaimana cara mengolah data menggunakan regresi linear sederhana. Nah, untuk itu saya akan mengolah data ini dengan cara manual dan Adlins pada Microsoft Excel. Nah, jadi di sini sudah ada data penelitian skripsi yang saya ambil dari skripsi Lina Aryani tahun 2021, yaitu merupakan mahasiswa perbankan syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Jadi, jumlah data yang saya akan olah yaitu 20 atau N sama dengan 20 responden. Nah, adapun judulnya yaitu pengaruh persepsi mahasiswa, itu adalah X-nya, terhadap minat menggunakan uang elektronik atau OVO, itu merupakan Y-nya. Jadi, untuk mencari persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A positif BX, sebelumnya kita harus hitung X kuadratnya dan Y kuadratnya, begitupun hitung XY-nya. Jadi, langsung saja bagaimana kita menghitung X kuadratnya. Cara menghitung X kuadratnya dengan cara kita ketik sama dengan, lalu kita klik data X yang pertama, lalu kita shift akar, kita ketik shift akar, lalu kita akar 2. Nah, setelah itu kita enter. Setelah kita memperoleh hasil hitung dari X kuadrat ini, kita blok sampai bawah, biar hasilnya otomatis. Nah, setelah itu kita akan menghitung Y kuadrat. Nah, seperti X kuadrat, bedanya itu kita pakai data Y. Kita klik sama dengan, lalu kita klik data pertama Y. Setelah itu kita shift akar 2. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita blok juga sampai ke bawah. Nah, untuk mencari hitung atau rumus XY itu kita kalikan X dan Y. Kita klik sama dengan, terus kita blok data X. Setelah itu kita kalikan. Di sini dalam Microsoft Excel biasanya kita pakai shift bintang, lalu kita blok data Y-nya. Setelah itu kita enter. Nah, ini ada perolehan hasil hitung dari XY. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, setelah nilai atau hasil hitung kita peroleh dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, kita jumlahkan atau sigmakan, yaitu dengan cara seperti biasa kita klik sama dengan, terus klik zoom 2 kali. Nah, setelah itu kita blok data X. Setelah kita blok data X, kita enter. Nah, hasilnya sudah ada. Kita blok ke samping untuk menyebelahkan sigma lainnya. Nah, di sini datanya sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan menghitung persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A positif BX. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Nah, kita cari A-nya dulu. Kita cari A-nya dengan cara kita klik sama dengan. Setelah itu kita menggunakan kurung utama 2 kali. Setelah itu di sini ada blok data sigma Y. Kita blok data sigma Y. Ini adalah sigma Y. Kita blok. Setelah itu kita kalikan atau kita shift bintang dengan sigma
X kuadrat. Sini ada sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, kita kurangkan dengan buka kurung lagi. Kita klik data sigma X. Sigma X. Nah, setelah kita klik data sigma X, lalu kita kalikan lagi dengan sigma XY. Ini hasil XY-nya. Setelah itu kita tutup kurung. Tutup kurungnya kita menggunakan kurung utama juga 2 kali. Setelah itu kita bagi di bawahnya. Ini kita bagi. Kan di sini ada per, kita bagi n. Kita selalu menggunakan kurung utama setelah kita mau menjumlahkan. Setelah itu kita n-nya itu adalah 20 karena di sini datanya 20. Setelah itu kita ketik 20. Setelah 20 kita kalikan. Kita kalikan dengan sigma XY. Sini ada sigma XY. Kita kalikan sigma. Maaf. Kita kalikan dengan sigma X kuadrat. Kalikan sigma X kuadrat. Nah, ini ada sigma X kuadrat. Setelah itu kita tutup kurung. Kita kurangkan. Buka kurung. Di sini ada sigma X. Kita klik sigma X. Mana sigma X? Nih. Setelah kita klik sigma X, kita kuadrakan atau akar 2. Nah, di sini jangan terkecoh. Di sini bukan sigma X kuadrat, tetapi sigma X di akar 2. Itu kita tutup kurung 2 kali. Itu kita enter. Nah, di sini hasil A-nya sudah ada. Nah, begitupun juga dengan cara hitung rumus ke B-nya. Nah, kita hitung dulu N-nya. Kita seperti biasa sama dengan kurung utama 2 kali. Setelah itu N kita ketik 20. Setelah 20 kita kalikan. Kita kalikan dengan sigma X ya. Sigma X. Biar lebih mudah, biar teman-teman tidak pusing. Sigma X ya. Nih. Setelah kita kalikan, kita tutup kurung. Lalu kita kurangkan dengan sigma X. Bentar, kita buka kurung dulu. Sigma X. Setelah sigma X, kita kalikan dengan sigma Y. Setelah kita kalikan, kita tutup kurung. Kita tutup kurung 2 kali. Ini tutup kurung utama. Setelah itu kita bagi. Baginya ini N lagi. Kita buka kurung utama. Itu kita N. Itu 20. Nah, dikali kita sini
sigma X pangkat 2, sigma X kuadrat, kita tutup kurung. Setelah itu kita kurangkan, kita buka kurung. Setelah itu sigma X, kita arahkan kursornya ke sigma X. Setelah kita arahkan kursornya, kita akar. Untuk hitung akar sigma X akar 2-nya, setelah itu kita tutup kurung 2 kali. Kita enter. Nah, di sini hasil rumus B-nya sudah ada, itu 0,300. Jadi, dapat disimpulkan persamaan regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A, yaitu ini sudah kita dapat hasilnya itu 6,277. 6,277. Setelah itu kita positif. Nah, positifnya di sini yaitu B. B-nya adalah 0,300X. Nah, ini adalah hasil dari persamaan regresi linear sederhana. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa share juga ya. Langkah selanjutnya itu kita mengolah data dengan menggunakan secara ADLINS atau data analisis. Nah, untuk mengaktifkan data analisis pada Microsoft Excel itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu jika teman-teman tidak memiliki data analisis, kita pilih option. Kita more, kita pilih option. Setelah kita pilih option, kita klik add-ins, lalu kita pilih analisis toolpath. Setelah kita klik analisis toolpath, kita klik OK. Nah, nanti dia akan otomatis ada data analisis. Nah, untuk mengolah data menggunakan data analisis, kita klik data analisis. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada ANOVA single factor, ANOVA two factor. Nah, tapi untuk kali ini kita pakai regresi. Kita OK. Setelah kita OK, nah di sini ada input Y range. Jadi artinya kita input data Y-nya. Kita klik ini. Nah, setelah itu kita input data Y-nya. Kita blok datanya. Setelah kita blok, kita klik ini. Nah, ini sudah otomatis. Nah, selanjutnya begitupun dengan data X. Nah, kita input sampai 52. Setelah itu kita klik ini. Nah, di sini ada saya checklist labels karena saya input datanya itu dengan labelsnya, yaitu labelsnya ini, persepsi mahasiswa tentang uang elektronik dan minat menggunakan aplikasi OVO. Jadi saya checklist labels. Selanjutnya output option. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa pilih new worksheet play. Kalian mau letakkan data analisisnya di sheet baru atau di output range. Nah, saya akan letakkan data analisis saya di output range dengan cara saya klik bagian ini. Saya klik bagian ini dan saya klik ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada data analisisnya summary output. Setelah kita mendapatkan data summary outputnya, kita interpretasi hasil olah datanya ini.
Nah, sekarang kita interpretasi. Nah, sebelumnya, mengapa saya menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan cara add-ins atau data analysis? Karena saya ingin akan hasilnya harus kita samakan, apakah hasil secara manual apakah sama dengan hasil secara summary outputnya. Kalau berbeda berarti ada yang salah satunya. Selanjutnya kita pindahkan, kita ke sheet pertama, kita salin data X, kita Ctrl C, setelah itu kita ke X2, Ctrl F. Nah, di sini adalah persamaan linear. Ini kita cocokkan. Bagaimana kita mencari A-nya ini? Persamaan regresi linear sederhana. Kita cari di sini. Ini adalah intercept. Ini adalah persamaan linear sederhana. D ini intercept adalah A-nya. Jadi 6,277. Jadi datanya sama dan positif, X-nya itu adalah 0,300. Jadi hasil manual persamaan regresi linear sederhana itu sama dengan hasil dari data analisis. Nah, selanjutnya kita akan interpretasi summary outputnya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke hasil olah data atau interpretasi summary outputnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hipotesis dalam penelitian ini. Jadi, dalam regresi linear sederhana, ada dua hipotesis yang kita uji, yaitu yang pertama itu ada H0 atau H0, yaitu hipotesis H0-nya itu menyatakan bahwa persepsi mahasiswa tentang uang elektronik tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi OVO. Dan adapun H1-nya yaitu persepsi mahasiswa tentang uang elektronik berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi OVO. Jadi, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan. Jika nilai signifikan F atau p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu akan ditolak. Nah, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Nah, sebaliknya, jika nilainya p-value lebih dari 0,05, maka H0-nya itu diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Nah, kita lihat dari persamaan regresinya terlebih dahulu. Jadi, dari hasil olah data menggunakan Excel secara manual maupun data analisis itu diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Jadi, Y sama dengan 6,277 positif 0,300x. Berarti persamaan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah nilai konstanta A sama dengan 6,277. Nah, artinya apabila nilai persepsi mahasiswa diasumsikan 0 atau tidak ada sama sekali, maka minat menggunakan aplikasi OVO diprediksi sebesar 6,277 poin. Jadi, ini menunjukkan ada minat dasar yang dimiliki mahasiswa terlepas dari persepsi mereka. Kedua, koefisien regresi B yaitu 0,300x. Nah, artinya setiap kenaikan 1 poin persepsi mahasiswa tentang uang elektronik, maka minat menggunakan OVO akan meningkat sebesar 0,300 poin. Jadi, tanda positif menunjukkan arah hubungan yang searah. Semakin baik persepsi mahasiswa, semakin tinggi pula minatnya. Nah, selanjutnya kita masuk bagian korelasi dan determinasi. Nah, kita akan interpretasi mengenai korelasi dan determinasinya. Jadi, selanjutnya kita lihat kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah,
nilai korelasi persen. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini nilai korelasi persen atau R-nya itu sama dengan 0,306. Jadi, berdasarkan pedoman interpretasi korelasi, nilai ini berada pada rentang 0,20 hingga 0,399. Yang artinya hubungan antara persepsi mahasiswa dan minat menggunakan OVO termasuk dalam kategori lemah namun positif. Kemudian, nilai koefisien atau determinasi atau R kuadrat itu sama dengan di sini kita lihat 0,936. Kita bisa bulatkan di sini 936, atau jika dipersentasekan menjadi 9,36%. Artinya variabel persepsi mahasiswa hanya mampu menjelaskan 9,36% dari perubahan minat menggunakan aplikasi OVO. Sedangkan sisanya itu 90,64 itu persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Seperti kemudahan penggunaan aplikasi, adapun juga fitur promo dan cashback, dan atau pengaruh dari teman sebaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pengujian hipotesis melalui uji F dan uji T. Nah, ini uji F-nya adalah ANOVA dan uji T-nya adalah koefisien. Nah, setelah itu yang pertama kita lakukan itu uji F dari tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sama dengan 1, kita lihat sini 1,895 dengan signifikan F sama dengan 0,190. Jadi karena nilai signifikan F sebesar 0,190 lebih besar dari 0,5, berarti maka keputusannya itu adalah H0 diterima. Nah, artinya secara keseluruhan model variabel persepsi mahasiswa tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi OVO. Nah, kedua kita cek dari uji T-nya dulu. Uji T pada tabel koefisien. Nah, kita zoom T pada tabel koefisien. Nah, nilai T hitung untuk variabel X itu 1,363. Uji T-nya itu 1,63 dengan p-value 0,190. Nah, hasilnya sama, nilai p-value 0,190 lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga H0-nya itu diterima. Secara parsial pun persepsi mahasiswa tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan OVO. Nah, baik, dari keseluruhan hasil olah data yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa pertama, terdapat hubungan positif antara persepsi mahasiswa tentang uang elektronik dengan minat menggunakan aplikasi OVO yang ditunjukkan untuk persamaan regresi Y sama dengan 6,277, ini positif 0,300x. Nah, kedua, namun hubungan tersebut tidak signifikan. Namun hal tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikan F 0,190 lebih besar dari 0,05 nih. 0,05. Sehingga H0-nya itu ditolak. Ketiga, kontribusi variabel persepsi terhadap minat penggunaan OVO hanya sebesar 9,60%.
9,63%. 9,63% yang berarti masih banyak faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan uang elektronik. Jadi demikian penjelasan olah data dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman. Untuk mencari tips-tips olah data, tonton saja video ini. Kalian bisa skip atau stop untuk melihat secara perlahan. Nah, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.